Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok teladan terbaik bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan ke zaman yang telah terang benderang, yaitu agama Islam yang penuh rahmat. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah dengan tema dakwah melalui perbuatan sehari-hari. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita mendengar kata dakwah secara umum. Secara umum, dakwah berarti mengajak orang lain menuju kebaikan dan menjauhi keburukan. Namun, banyak orang mengira bahwa dakwah hanya dapat dilakukan oleh ustaz, dai, dan orang yang ahli agama. Padahal, setiap muslim sebenarnya bisa berdakwah, bahkan melalui hal-hal kecil dalam kehidupan sehari. Inilah yang disebut dakwah bil hal, dakwah melalui tindakan nyata. Dakwah tidak selalu dengan kata-kata, tetapi bisa dilakukan dengan contoh dan perilaku. Contohnya saja, ketika kita bersikap jujur, tidak menyontek saat ujian, menepati janji, bersikap sopan kepada orang tua dan guru, tidak berkata kasar, dan membantu teman yang kesulitan. Tanpa kita sadari, kita sudah melakukan dakwah. Orang lain akan melihat perbuatan kita, dan mungkin orang lain itu akan meniru kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu anni walau ayat," yang artinya sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa berdakwah tidak harus banyak bicara atau tahu banyak hal. Cukup dengan satu kebaikan kecil yang kita sampaikan atau kita contohkan, itu sudah menjadi dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat An-Nahl 125, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Ayat ini menjelaskan bahwa dalam berdakwah kita harus menggunakan hikmah atau kebijakan dan memberikan contoh yang baik, karena dakwah yang dilakukan dengan lemah lembut dan keteladanan akan lebih mudah diterima oleh orang lain. Rasulullah SAW adalah contoh terbaik dari dakwah melalui perbuatan. Bahkan sebelum beliau diangkat menjadi nabi, masyarakat Mekah sudah mengenalnya sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Julukan Al-Amin atau orang terpercaya diserahkan kepada beliau karena akhlak yang mulia. Bayangkan, hanya dengan akhlak yang baik, banyak orang tertarik dan akhirnya masuk Islam. Dari sinilah kita belajar bahwa akhlak mulia adalah bentuk dakwah yang paling efektif. Maka dari itu, sebagai pelajar dan generasi muda Islam, mari kita menjadi teladan yang baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Mulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan, menolong teman tanpa pamrih, menghormati guru, dan berkata sopan. Walau terlihat sederhana, semua itu akan menjadi contoh baik yang bisa menyentuh hati orang lain. Hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama mempraktikkan dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan menunggu pintar agama untuk berdakwah. Mulailah dari akhlak yang baik dan perbuatan kecil, karena sejatinya perbuatan kita mencerminkan isi hati dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua hamba yang mampu memberikan kebaikan, menjaga lisan dan perbuatan, serta menjadi teladan bagi sesama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.